Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, hidup yang dipulihkan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Sungguh hanya karena anugerah-Mu saja kami ada hingga hari ini. Tidak ada yang perlu kami sombongkan, sebab hidup ini anugerah Tuhan. Hari ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Lukas pasal 19 ayat 9 dan 10. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara, kalau kita pelajari, kita baca, Zakheus adalah anak keturunan Abraham. Zakheus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan Alkitab mencatat kehidupannya dipulihkan Tuhan. Inilah yang dirindukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, orang-orang percaya, di mana Tuhan Yesus yang kita sembah mencari serta menyelamatkan orang yang hilang, mencari orang-orang yang berdosa, yang terluka, yang sakit, yang jauh daripada Tuhan, supaya kemudian dipulihkan dan diselamatkan kehidupannya. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita penting sekali dekat dengan Tuhan. Penting sekali. Kata dipulihkan artinya adalah seorang berada dalam kondisi yang gagal, sakit, yang mungkin hancur, hidup dalam dosa, namun dikembalikan seperti semula, diperbaiki dari kerusakan, bahkan jauh lebih baik. Itulah arti kata dipulihkan, dan berdoa itu terjadi atas hidup saudara. Di Alkitab dicatat orang-orang yang kemudian hidup mereka dipulihkan. Kalau kita membaca tentang Petrus, Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat 18. Siapakah Petrus? Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus. Itu hal yang paling menyedihkan, hal yang paling mengerikan, di mana Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Namun apa yang terjadi saudara? Petrus dipulihkan kehidupannya. Bahkan ia mengasihi Yesus lebih daripada yang lain. Saudara, Petrus mengalami pemulihan dan kembali berapi-api melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ada juga saudara Paulus. Kisah Para Rasul 9 ayat 19. Saulus yang semula adalah pembenci, penganiaya, serta membunuh pengikut Kristus, saat dia dalam perjalanan ke Damsyik, maka Saulus terjatuh dan matanya menjadi buta selama 3 hari. Apa yang terjadi saudara? Tuhan memulihkan keadaan Saulus, sehingga namanya diganti dari Saulus menjadi Paulus, dan menjadi murid Yesus
yang melayani dan banyak sekali jiwa diselamatkan. Bahkan dalam perjanjian baru, kitab-kitab perjanjian baru itu banyak sekali ditulis oleh Paulus. Terjadi satu pemulihan yang luar biasa. Nah, selain Paulus ada juga Naaman. Naaman adalah pribadi yang dahulunya tidak mengenal Allah Israel. Tetapi ketika ia disembuhkan Tuhan, ia pun mengenal Tuhan yang benar dan sujud menyembah kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya untuk kemudian hidup kita dipulihkan, keluarga kita dipulihkan? Bagaimana caranya supaya kita menerima pemulihan itu? Yang pertama, saudara, pemulihan terjadi jika ada iman di hati saudara dan saya. Alkitab mencatat sekalipun Naaman belum melihat, namun ia beriman juga dan sangat percaya bahwa apa yang dikatakan oleh anak kecil itu pasti terjadi. Iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayatnya yang ke-17. Saudara perlu iman. Dan iman harus selaras dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Untuk itu saudara, untuk menerima pemulihan harus ada iman dan tindakan yang kita lakukan. Tentunya tindakan iman saudara. Nah, yang kedua saudara yang dikasihi Tuhan, pemulihan terjadi apabila ada ketaatan. Ketaatan terhadap firman Tuhan, terhadap suara Tuhan. Naaman memang memiliki iman saudara, dan oleh imannya ia bertindak. Namun di dalam pikirannya ia telah memikirkan bagaimana nantinya ia dipulihkan. Datanglah seorang suruhan dari Elisa kepada Naaman bahwa Naaman akan sembuh jika ia mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuatu yang mustahil dilakukan yang disodorkan oleh Elisa kepada Naaman. Hal ini membuat Naaman menjadi gusar dan panas hati. Ia berpikir kalau Elisa akan menyembuhkan seperti apa yang dipikirkannya dan dilihatnya di daerahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lagi pula semua orang, baik orang Aram maupun orang Israel, tahu bahwa sungai Yordan tidak dapat menyembuhkan penyakit kusta. Bahkan sesuatu yang tidak biasa, yaitu orang sakit disuruh mandi, bukankah akan tambah sakit? Namun apapun yang orang katakan, pada akhirnya Naaman mentaati apa yang dikatakan Tuhan melalui Nabi Elisa. Apa yang terjadi saudara? Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan itu sangat penting. Dan yang terakhir saudara, bagaimana pemulihan terjadi? Diperlukan sebuah kerendahan hati. Kalau Naaman tidak rendah hati, maka tidak akan pernah terjadi kesembuhan, tidak akan pernah terjadi pemulihan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau memulihkan kehidupan kita, memberkati kehidupan kita. Untuk itu saudara, kita harus di dalam hidup ini, kita harus percaya kepada Tuhan. Dalam hidup ini kita harus taat kepada Tuhan. Dalam hidup ini kita harus rendah hati. Siapa yang rendah hati, firman katakan, akan ditinggikan. Untuk itu saudara, percayalah, pemulihan pasti terjadi atas hidup saudara ketika kita percaya, ketika kita taat akan firman-Nya, dan ketika kita rendah hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Aku percaya umat-Mu yang mendengarkan ini hidupnya pasti dipulihkan Tuhan, pasti mengalami kemenangan daripada Tuhan. Untuk itu kami harus percaya, kami harus taat dan hidup
dalam kerendahan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.